Oke, gue bakal jawab pertanyaan ini lewat video aja ya Pak. Mungkin biar bisa sama-sama belajar juga buat yang lain ya. Nah, sehingga pertanyaannya kalau misal kita mau entry dengan OB yang baru, apakah itu bisa? Nah, konteks pertanyaannya di sini kan untuk chart yang CTK ini ya. Ya kan. Jadi mungkin maksud Bapak ini kayak gini. Mungkin nggak kalau kita entry di sini nih. Nah, ini kan demand nih. Ini kan dia ngebase. Berarti ada permintaan dong di sana. Terus harga ngepam gitu kan. Bisa nggak kita entry lagi di sana? Nah, sebenarnya itu tergantung Pak, ya tergantung. Kalau untuk case di CTK ini saya rasa itu berat. Kenapa saya mengatakan ini berat? Saya punya alasannya. Nah, yang pertama kita harus lihat dulu, ya lihat dulu yang terjadi sebelumnya, history market sebelumnya. Di sini kita udah ngelihat yang namanya market structure shift ya kan. Dia yang dari bearish, ya kan, lower low sequence berubah jadi higher high. Nah, alhasil saya netapin oke, gue bakal entry di 79% di sini. Berharap di sini ada yang namanya hire lo yang baru, ya kan. Nah, di sini retracement yang terjadi itu dia nyaris 100% Pak dari penguatan yang ada di sini. Nah, jadi nih kayak ya bisa dibilang nyaris 100% lah, Bapak bisa ukur sendiri ya. Bahkan 79% aja itu udah nyaris ditembus. Udah apa namanya? Udah ditembus ya 90% lah ya, bisa dibilang kita ukur di sini 90% ya kan. Nah, biasanya kebiasaan market itu kalau udah dia retrace nyaris 100%, penguatan ataupun penurunannya itu nggak bakal begitu kuat. Ya mentok-mentok paling sampai sini lah, ya mentok-mentok paling sampai situ deh, mungkin nah bisa drop gitu kan. Nah, kalau untuk case CTK ini kita udah lihat dia nyaris 100% retracement, ya powernya nggak begitu kuat. Untuk dia balik ke sini lagi itu berat, dan kalaupun dia balik lagi ini demandnya nggak bakal bekerja. Yang pertama itu alasannya adalah break yang terjadi di sini itu terjadi dari ekor candle, ya kan. Bapak bisa lihat di sini dia nggak break valid ya. Nah, biasanya untuk area supply dan demand itu punya beberapa syarat untuk dia bisa perform. Salah satunya adalah terjadinya break of structure yang valid melalui body candle. Contohnya seperti ini. Body candle. Memang di sini nyaris break, tapi di sini dia dibabat habis lagi, didorong lagi nih. Nah, terjadilah yang namanya valid break of structure. Makanya saya tetapin oke, saya bakal entry di sini dengan expect dia bakal paling nggak sampai sini lah, berapa R gitu kan. Nah, untuk di CTK ini saya rasa berat untuk kita bisa masuk ke sini lagi, terkecuali ya, terkecuali dia bisa breakout lagi, bisa breakout lagi. Nah, dari sini dia mematahkan struktur yang ini, dia breakout lagi, dia buat new high lagi, ya kan. Nah, baru bisa kita tunggu dia balik lagi ke area itu, bisa, tapi ya butuh waktu lama. Nah, kalau kita compare dengan chart yang lain, saya kasih contoh yang lain di LRC. Ini beda ya. Ini saya ambil contoh di LRC di sini. Nah, Bapak bisa lihat di sini ya, di LRC. Ini saya ada bahas di sini ya, di LRC ini ya kan. Dari sini saya buat RPM-nya, di sini saya buat tanda tanya di sini, dan alhasil harganya rebound dari sini. Nah, saya punya alasan kenapa saya menetapkan area itu untuk kita pantau sama-sama. Nah, di sini Bapak bisa lihat ya. Bapak bisa lihat. Kita abaikan yang ini nih, kita abaikan yang ini, ya kan, kita abaikan yang ini. Bapak fokus aja ke struktur market yang ada di sini, M30 atau M15. Nah, M3 di sini H1 ya. Oke, saya masuk ke M30 aja. Nah, di M30 ini Bapak bisa lihat strukturnya cukup rapi. Dia ngebuat yang namanya lower high, lower low sequence, dan akhirnya dipatahkan di sini. Ngebuat yang namanya higher high yang baru. Nah, ekspektasi kita kan kalau dia retracement ataupun pullback, dia nggak sampai, ya jangan sampai mematahkan struktur yang ini dong. Artinya udah invalid nih yang di sini OB-nya. Nah, Bapak bisa lihat di sini kalau kita zoom out memakai time frame 1 jam, ya kan. Kita lihat di sini dia cukup respect OB-nya, Pak. OB ini. Nah, OB ini bagi saya pribadi kalau diartikan ya adalah last candle yang berlawanan sebelum pergerakan impulsif. Itu order block. Mau dia bullish ataupun bearish, intinya last candle yang berlawanan. Nah, makanya saya tetapkan oke, ini order blocknya. Kayak begini. Nah, alhasil begitu harga naik ngebuat higher high yang baru, dia retrace tanpa kita pakai namanya Fibonacci, ya mungkin dia udah masuk nih ke order block yang ini. Nyentuh, dia terbang lagi, ya kan. Walaupun ya terbangnya nggak sampai yang gimana-gimana, intinya dia ngebuat yang namanya struktur baru yang tadinya ngebuat lower low jadi yang namanya higher high higher low sequence. Nah, alhasil kita kita ngelihat yang namanya higher high yang baru di sini. Nah, apa bisa kita masuk ke sini lagi? Kalau bisa jangan dimasuk ke situ lagi. Kalau bisa kita jangan lihat yang ini lagi. Ini karena ini udah dimitigasi. Ini udah nggak fresh lagi. Nah, kita lihat lagi order block yang baru. Nah, order block yang baru di sini. Nah, oke, kita marking di sini nih. Order block tadi kan artinya kan last candle yang berlawanan. Oke, inilah adalah last candle yang berlawanan sebelum kenaikan impulsif. Nah, artinya kita tunggu harga retrace sampai ke sana. Nah, kalau kita mau masuk ya di sini. Dengan stop loss mungkin ya idealnya bisa di bawah swing low. Ya kan?
Kalaupun bapak mau cari RR ya di bawah demand ini biasa sampai situ ataupun sampai ke sini. Nah, 2 banding 2, risk reward ratio-nya 2,8 R lah, bisa kita sekitar segitu. Nah, paling enggak setup ini bisa kita manfaatkan dibanding CTK ini. Kalau kita expect dia bisa turun lagi sampai ke sana, artinya demand ini saya rasa itu 90% dia bakal invalid. Demand ini gak bakal bekerja dibanding dengan LRC yang ini. Karena kita nggak ngelihat yang namanya struktur baru di sini. Kita ngelihat di sini false break. Terkecuali dia ngebuat new high ya, new high yang ini beda. Kalau kita banding sama LRC ini kan dia ngebuat nih lower high lower low ya kan, lower high lower low sequence. Di sini kita lihat lower high ngebentuk patah, dah reverse lah jadinya ya kan. Kita ngelihat higher high higher low sequence yang baru di sini rapi banget. Nah kalau kita mau masuk lagi mungkin ya expect aja, mungkin kita ngelihat di sini kan higher high higher low sequence. Oke, berarti di sini dong, antara di sini sekitar sini. Ya udah tinggal marking, atau mau pakai order block yang tadi yang saya katakan mungkin kayak begini ya kan. Anggap aja di sini. Oke, bisa dong di sini. Udah tunggu aja. Nah, kalau bisa ditunggu aja yang namanya rejection, jangan sampai di limit. Kalau mungkin ngelihat yang namanya dropnya masif nih kayak gini, ya udah tunggu aja kalau bisa kayak gitu. Jadi kesimpulannya lihat dulu chartnya memenuhi syarat atau tidak. Kalau kayak gini kan kita nggak ngelihat break of structure yang valid nih. Kalau begini udah jelas nih break structure yang valid. Ya kurang lebih seperti itu ya. Nanti kalau misalnya kurang jelas bisa ditanyain lagi. Oke.